Siapa sih yang tidak bisa berbahasa Indonesia? Saat ini bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang sudah cukup banyak diminati di luar negeri. Bahkan, ada beberapa negara yang mewajibkan bahasa Indonesia untuk dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Adanya bahasa merupakan salah satu ciri dari kemajuan suatu bangsa. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Jadi, jangan sampai kita sebagai orang Indonesia tidak tahu asal-usul sejarah dari bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini, hingga menggantikan bahasa lain yang umumnya sudah digunakan di Indonesia sejak ratusan tahun silam. Di Indonesia sendiri juga, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat, terlepas dari semua bahasa daerah. Jadi, sejak kapan sih bahasa Indonesia digunakan di Indonesia? Menurut catatan sejarah bahasa Indonesia, dinyatakan lahir ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, apakah bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini lahir begitu saja? Asal-usul bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu yang terus berkembang sejak zaman kerajaan yang digunakan sebagai bahasa penghubung di Nusantara ketika melakukan komunikasi. Bahkan bahasa Melayu dijadikan bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Bukti-bukti tersebut diperkuat dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur hingga prasasti Karangbrahi yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi sejak zaman Sriwijaya bahasa Melayu semakin berkembang dan dipakai di berbagai Nusantara. Akan tetapi perkembangan bahasa saat itu juga dipengaruhi dari berbagai bahasa lain seperti Sanskerta, Persia, Arab hingga berbagai macam bahasa daerah. Bahkan sejak era kolonial bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Walaupun pada saat itu banyak sekali yang menentang hal tersebut, khusus dari pemerintahan kolonial Belanda. Mereka menganggap bahasa Belanda haruslah dipelajari oleh seluruh penduduk di Indonesia agar memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Akan tetapi tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, karena masyarakat di Indonesia lebih memilih bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak ratusan tahun ketimbang bahasa Belanda yang digunakan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya usulan dari pemuda agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional pada tahun 1926. Namun setelah dikaji lebih mendalam bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, baik dari suku, budaya, hingga kepercayaan, sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya di Kongres Pemuda II, menyatakan bahwa bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia yang merupakan perkembangan dari bahasa Melayu. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama agar memunculkan identitas bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan kepercayaan tersebut, sehingga menyebabkan bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling tepat digunakan oleh penduduk di Indonesia. Lalu apakah sudah sampai di situ? Ternyata tidak. Jadi ketika ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali penyempurnaan agar mudah dipahami dan dimengerti, juga diucapkan oleh bahasa Indonesia, serta penyelesaian terhadap kosakata baru. Berikut ini beberapa tahap penyempurnaan tersebut. Yang pertama, ejaan Van Ophujen pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suewandi pada tanggal 19 Maret 1947. Yang ketiga, ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015. Tadi sekilas mengenai sejarah dari bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa nasional Indonesia yang telah melalui beberapa tahap penyempurnaan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.